Kalau kamu menikahinya penyakitku ini, baru bisa sembuh. Nenek, Cuma setahun dapat 50 juta. Jangan sampai klien kabur. Tenang, biaya operasi ibuku akhirnya ada jalan keluarnya. Apakah ini Tuan Gu? Saya tunangan khusus Anda. Anda bawa kakak mau nikah. secepat ini. Mana ada orang biasa punya aura seperti ini. Untung deh. Dia kayaknya sama sekali nggak ingat aku. Jangan takut, kakak yang jaga kamu di sini. Nona Yu, kamu lupa sesuatu ya? Aduh, lupa perkenalan diri, nama saya Yuan Wan. Umur 23, punya banyak pekerjaan, dan kita sudah menikah. Selain biaya itu biaya lainnya. Kita bisa bagi dua. Biaya itu bukan aku. Biro jodoh sudah bilang aku paham. Biaya itu pasti nggak akan kuberikan. Aku butuh uang itu untuk keperluan mendesak. Aku mau angkat telepon dulu. Biaya itu. Dia nggak mungkin. Cepet juga, uang muka sudah transfer 20 juta. Jangan lupa cek. Bagaimana dengan sisanya? Sponsor bilang harus tunggu sebulan dulu baru bayar, kerja bagus ya. Tolong siapkan rumah yang jelek semakin bagus sekarang juga. Itu suami. Katanya kamu punya rumah di mana? Aku antar kamu. Sekalian bisa bantu Wan Wan dengan 50 juta. Dan menyatukan dua anak muda. Urusan jodoh sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nggak nyangka hidupmu. Sederhana sekali. Kamu tinggal di sini gimana? Kan belum tinggal jadi belum dirapihin. Kita bikin sedikit lebih nyaman. Bau banget toko furnitur ini. Keamanannya nggak bagus. 2 pengemis juga dibolehin masuk, kalau begini terus kami harus pertimbangkan. Ganti mitra Nona Yu, kami akan segera tangani satpam mana. Cepat usir mereka. Bukan kakak baikku ini yang di samping. Jangan-jangan kakak ipar. Lucu banget. Benar panggil kakak ipar Yuan Wan. Orang tua punya rencana lain untuk pernikahanmu. Sekarang kamu cari orang seperti ini, aku penasaran. Bagaimana kamu menjelaskannya ke orang tua? Kamu tinggal di jalan ya? Suka ikut campur. Aku cuma mau mengingatkan kamu jangan. Makan nasi sudah jadi bubur. Terima kasih, tidak perlu repot, minggir dulu. Hei, berhenti, kamu sudah menyinggung Nona Yu. Mau belanja di sini lagi? Tahu pemilik mal ini siapa? CEO grup Gu yang terhormat, ini wilayahnya. Tidak ada tempat untuk kalian para pengemis, keluar sana. Benarkah? Aku tidak tahu kalau grup Gu melatih karyawan seperti ini. Kamu orang kampungan kok berani sebut grup Gu. Dengar tidak, kalian tidak diterima di sini. Hei suami, jangan berdebat dengan anjing. Ayo kita cari tempat lain ya. Baik. Baiklah Yuan Wan. Berani menikah diam-diam, tunggu diusir dari rumah. Bagaimana kalau kamu ikut aku pulang saja? Meskipun mungkin sedikit tersinggung. Tapi pasti lebih baik daripada tidur di jalanan. Ayah kakak tidak minta izinmu. Menikah dengan pemulung diam-diam. Berani menikah diam-diam dengan pemulung. Menentukan nasib sendiri. Ayah tenang dulu. Wan Wan ini memang keterlaluan, kita sudah membantunya. Bicarakan dengan Tuan Su, pernikahan sudah ditentukan. Dia malah menikah, kakak menikah. Dengan Paman Su sebagai istri kedua, ini kesempatan bagus. Paman Su sudah memberikan mas kawin 5 juta. Ayah, perusahaanmu sangat butuh uang ini. Wah, kamu berani pulang ya? Baik-baik saja kan? Dasar masih berani peduli padanya. Keluarga Yu akan celaka karena kamu. Tuan Su, ada angin apa yang membawa Anda ke sini? Ini jawaban keluarga Yu untuk saya. Tuan Su, tenang dulu. Saya tidak akan setuju dengan pernikahan ini. Lupakan saja niat kalian. Diam, selama saya masih hidup pemulung ini tidak akan pernah masuk keluarga Yu. Benarkah? Maaf ya, kami sudah menikah. Wah, maksudnya apa sih? Pergi, jangan ganggu urusanku di sini. Ibuku belum meninggal, kalian sudah begini. Menguasai rumahnya, menurutmu itu pantas? Jangan salah paham, aku hanya melindungi istri sahku.
Malam ini kita akan tinggal di sini. Tuan Su, tenanglah, mari ke sini. Ayo, ayo. Tenanglah. Tuan Su, minumlah air untuk menenangkan diri. Anak ini masih muda dan belum mengerti. Aduh. Sudah menerima hadiahku masih berbuat seperti ini. Satu kata belum mengerti, sudah cukup Anda salah paham. Kami semua mendukung Anda. Menurutku putrimu ini bagus. Karena yang besar sudah menikah. Yang kecil ini berikan padaku. Hutang kita selesai. Yang besar sudah Anda ambil, yang kecil biarkan saja. Dua-duanya tidak cocok, bukan? Tuan Su, anak ini masih muda dan belum mengerti. Mungkin sedang bertengkar dengan keluarga. Bagaimana kalau malam ini kita? Benar-benar ini kesalahan kami, Anda tenang saja. Malam ini bagaimanapun juga aku akan membawanya ke tempat tidur Anda. Kalau sudah ada tanda-tanda. Bukan lebih mudah, hahaha. Wan. Aku bawa susu, cepat minum. Oh baik, terima kasih. Cari apartemen kecil, ingat isi kontrak sewa. Jangan tulis harga sewanya terlalu mahal. Obatnya cukup. Tenang saja, seekor sapi pun tidak akan tahan. Setelah malam ini gadis ini tidak ada nilainya lagi. Kita pergi. Gadis cantik. Sudah main dengan yang tua. Sekarang main dengan yang kecil. Tidak tahu mati. Berani menyentuh wanitaku. Siapa kamu? Gulangyan. Kamu tahu siapa aku, percaya tidak? 3 menit. Perusahaan Su akan bangkrut. Wan, sadarlah. Tuan Su ini benar-benar energik. Tua tapi masih kuat. Kamu tenang saja, dengan semangkuk ini. Uang akhir pasti akan datang, keluarga Yu akan melesat ke puncak. Itu semua yang seharusnya dilakukan. Kenapa kalian? Ada apa kalian kecewa ya? Kamu kok bisa ada di kamar? Kalian benar-benar kejam kalau bukan karena Langyan. Aku pasti sudah dirusak oleh si tua bangka itu. Untung pertama kali dengan dia. Kalian kok bisa berhubungan gelap? Aduh, bikin kesel. Berhubungan gelap, ayah kamu pikir begitu tentang anakmu. Kami ini suami istri yang sah. Tuan jangan marah pada gadis tak tahu malu ini. Tuan Su mana? Tolong aku. Dari mana datangnya penjahat berani masuk ke keluarga Yu? Nggak takut mati? Tuan, sistem keamanan keluarga Yu. Gimana sih kok orang bisa masuk begitu saja? Kalau ini tersebar, aku gimana hidupnya? Iya ayah. Muka keluarga Yu sudah dipermalukan oleh Tante Zhao. Nyonya tenang, di rumah kita seekor nyamuk pun nggak bisa keluar. Lihat aku nggak bikin kamu mati. Bangun. Apa Tuan Su? Siapa sih yang tega melakukan ini padamu? Bukan anakmu bagus, Yufang. Hadiah lamaran itu masih utuh. Keluarkan dasar gadis jalang. Mau pergi kemana? Pergi. Anak durhaka berani melukai Tuan Su. Kamu mau membunuh kita ya? Kamu ini seorang perempuan. Demi seorang pemulung sampai berani melawan Tuan Su, nah ini dia. Tuan Su minta kita kembalikan uang hadiah kita semua, nggak bisa hidup. Aku sudah paham, aku hanya alat untuk menjual anak demi keuntungan. Sialnya keluarga Yu. Kok bisa punya anak tak tahu malu seperti kamu? Kurasa di rumahku bersama suamiku. Tidur di satu ranjang, seharusnya nggak disebut tak tahu malu. Lagi pula dia kan ayahmu. Kamu nggak boleh membantah. Ya, saat kamu datang membawa anak. Pernahkah kamu berpikir dia sudah punya keluarga? Kamu tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Benar, pergi dari sini mulai sekarang.
Aku tidak menganggapmu sebagai anakku lagi. Kalau bukan karena ibuku masih sakit, rumah ini tidak akan membuatmu semena-mena. Ayah mertua ini sudah kedua kalinya. Tenang saja sayang. Pergi kalian dari sini. Jangan khawatir, ada aku di sini. Sudahlah, ikut suami apa adanya. Meskipun kita hanya menikah karena perjanjian, bagaimana kalau kita menginap di hotel dulu beberapa hari ini? Setelah agak tenang, aku akan cari rumah. Aku yang urus, sudah panggil taksi, sebentar lagi datang. Total. Taksi yang Bapakku panggil sudah datang. Di platform mana bisa dapat mobil bagus seperti ini? Cuma platform biasa. Ah, Ayo naik dulu. Sudah dinavigasikan ke perumahan Jin Shuiwan. Perjalanan jauh, silakan pakai sabuk pengaman. Jin Shuiwan Tuan Gu. Kamu sebenarnya siapa sih? Jin Shuiwan, ada apa? Jin Shuiwan itu kompleks perumahan terbaik di kota ini. Aku juga cuma pernah ke sana waktu kakekku masih hidup. Sewa di sana tidak murah loh. Dengan kondisi kita sekarang, cari yang standar saja. Itu rumah bosku. Dia jarang tinggal di sana, jadi disewakan murah. Sebagai tunjangan karyawan. Bosmu baik juga ya. Bapakku, barang-barang sudah ditaruh di sini. Bukannya aku minta cari rumah yang bagus. Kamu cari yang seperti ini. Bapak minta cari yang mewah. Karyawan perusahaanmu, berapa kira-kira biaya sewanya? Anggaran kita tidak boleh lebih dari 6.000. Ah, tebakan Bapak tepat sekali. 6.000 sebulan. Kamu juga karyawan perusahaan mereka. Aku cuma nebak karena sudah antar Bapak sampai sini. Aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Ah. Oh. Sudah kubilang proyek Jiangzhou itu harus kita dapatkan dengan 5 miliar. Jangan sering-sering cari aku ya. Aku lagi nemenin. Gulang Yan. 5 miliar. Kamu siapa sih sebenarnya? Sebenarnya aku. Kamu. Tunggu dulu, tunggu. Bentar ya, aku langsung ke sana. Bu, kata dokter sebelum ibu sembuh. Harus banyak istirahat dan tenang. Ibu tahu ibu cuma seneng lihat kamu. Terlalu semangat. Kalau gitu aku bakal datang tiap hari ya. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Wanwan udah gede, harus nikah. Walaupun aku nikah, aku bisa tiap hari dateng kok. Iya Bu. Aku cariin ibu menantu. Pas ibu udah sembuh, aku bawa dia tiap hari. Oke. Ini keluarga Tao Chun ya. Iya, aku. Coba lihat ini, rincian biaya untuk tempat tidur nomor 13. Kalau tidak ada pertanyaan. Dokter, tolong swipe kartu. Aku mau tanya kondisi ibu aku sekarang gimana. Jujur ya, kondisi ibumu kurang baik. Leukemia, untuk sembuh total, harus cari sumsum tulang yang cocok. Baru bisa. Dokter, kira-kira biaya untuk transplantasi sumsum berapa ya? Kurang lebih 600.000 lebih. Oke dokter, tolong cariin sumsum tulang yang cocok. Soal uang, aku akan cari cara. Oke, kita usahain. Terima kasih. Sudah balik, ada apa? Iya, jangan lupa bayar biaya menginap ya. Aku butuh banget. Kamu mau berapa? Apa dia cuma sama aku karena uang? Ya. 10.000. Udah transfer biaya sebulan. Alipay menerima 300.000 yuan. 300.000 tadinya aku mau bilang 10.000 sebulan. Udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting biaya pengobatan ibu. Kamu cari kerja ya? Oh, kau membuatku kaget.
Kamu berjalan tanpa suara. Jika kamu sedang mencari pekerjaan, aku punya rekomendasi. Benarkah di mana perusahaan bagus? Bagaimana dengan tunjangannya? Gu Group Gu pernah dengar. Kamu bilang perusahaan swasta terbaik di negara ini, Grup Gu. Ya, Jangan bercanda, itu impian para lulusan luar negeri. Banyak yang ingin masuk ke sana. kamu bisa aku percaya padamu. Aku akan mencoba. Kalau begitu istri malam ini. Kapan istirahat? Tuan, ada masalah mitra perusahaan. Menghentikan semua kerjasama dengan grup Su, kita tidak bisa membayar gaji. Sebentar lagi akan dilikuidasi. Siapa yang bilang grup Gu mereka, bilang kamu mengganggu orang yang tidak seharusnya. Omong kosong, bisnis kita tidak ada hubungannya dengan grup Gu. Bukan kaki tangan keluarga Yu. Bajingan ini mengkhianatiku dari belakang. HMPH ke keluarga Yu. Tuan Yusu. Bermain kotor denganku. Hutang padaku. Kamu mau bayar atau tidak? Tuan Su, jangan marah, taruh dulu. Kita bicara baik-baik hari ini, kamu mau nyawa? Atau uang hari ini aku akan mati. Aku akan membawamu sebagai teman. Aku bayar telepon sekarang. Wan, si gadis ini kenapa tidak angkat telepon? Resume kamu lolos, seleksi awal kapan? Kamu bisa datang wawancara. Bisa-bisa aku bisa sekarang, terima kasih. Apa yang kamu lakukan sudah selesai. Sudah presiden direktur, aku bertanya lagi. Apa hubunganmu dengan Yuan Wan ini? Jauh dariku tidak terlihat. Hubungan suami istri. Apa kamu sudah menikah? Banyak bicara, beberapa hari lalu aku beri tugas. Jangan lupa. Apa resume istri pasti lolos? Bagaimana dengan tanah di Jiangzhou? Tanah sudah disetujui, sedang dipersiapkan pembangunannya. Bagaimana dengan bahan-bahannya? Apa ini kartu pegawaiku? Pinjam aku untuk keperluan darurat. Benar-benar kamu kerja di sini. Ayo cepat-cepat isi bensin buat aku. Semangat ya istri, aku percaya sama kamu. Aduh, kamu nggak tahu sebelumnya aku kerja. Cuma kerja part-time sana-sini, ini pertama kalinya. Interview di perusahaan besar, bantu aku lihat. Resume aku gimana? Istri, tenang aja, kalau mereka panggil kamu interview. Berarti mereka setuju sama resume kamu, nanti kamu percaya diri aja. Pasti nggak ada masalah. Suami kamu benar. Barusan kamu panggil aku apa? Suami. Aduh, udah aku mau interview dulu. Semangat. Suami. Presdir ini, semua bahan dari pemasok tender. Silakan dilihat. Ini apa benar Direktur Sales Shen? Cantik banget kamu, tahu Shenlina. Katanya dia sama bos grup Gu. Udah dijodohin sejak kecil, bos Gu juga pernah naksir dia. Beneran nggak? Pasti bener dong. Dear Shen, ini daftar nama yang lolos seleksi awal. Yang depan udah kami saring buat kamu lihat dulu. Siapa Yuan Wan? Aku. Mulai aja. Resume apa ini berani-beraninya kamu kirim ke Gu? Grup Gu banyak orang yang mati-matian. Pengen masuk ke sini, kenapa harus terima kamu? Yang bahkan nggak punya kerjaan tetap. Iya, aku cuma lulusan SMA. Memang ijazah itu penting, tapi ijazah bukan segalanya di syarat lowongan perusahaan kamu. Jelas-jelas tertulis nggak ada syarat ijazah. Tapi kamu belum baca lengkap aja. Udah ngejudge aku, kayaknya perusahaan kamu. Orang berijazah tinggi kualitasnya juga biasa aja. Kamu ada orang kayak kamu di grup Gu itu malah memalukan. Kalian ngapain aja orang kayak gini aja? Dibiarin masuk, masih mau kerja nggak sih? Ingat, bukan kalian yang nggak mau aku, tapi kualitas kalian yang rendah nggak layak interview sama aku. Hahaha.
Halo. Wanwan, kamu kemana? Grup Su bangkrut, bos Su bilang itu gara-gara kita. Yang bikin orang grup Gu sekarang mereka mau bunuh bapak kamu. Ayo cepat ke sini. Apa sih kalian lagi main-main apa? Serius, kalau bapakmu sampai meninggal di sini, pikirkan biaya pengobatan ibumu. Waktu ibu dirawat dia nggak pernah datang. Kalau gitu kalian urusin sendiri aja deh. Wanwan udah ngekat teleponnya. Apa? Suye, antara aku dan kamu. Pasti ada salah paham beneran deh, kita nggak kenal. Apa sih orang dari grup Gu itu? Nggak peduli lu dari grup ini atau itu. Sekarang gue butuh duit janji sebelumnya. 500 juta itu, kembalikan 2 kali lipat. Kasih gue 3 hari aja. Janji ya. Pasti janji. Aduh. Nggak boleh anggap gue lemah. Aduh Tuan. Sekarang Wanwan nggak mau bantu kita, gimana nih? Nggak bisa gitu, ingat yang di rumah sakit itu. Masih di tangan kita. Tapi, Apa tapi kamu terlalu lembut hati? Ayo kita ke rumah sakit. Tuan sekarang mau pulangkan beneran bisa. Tunang, gue kenal dia. Hei Nona Yu, ada masalah. Ayahmu mau pulangkan Nyonya tahu. Aku segera ke sana. Tolong cari tahu Wanwan ada masalah apa. Pulang aja, ribet urusin sendiri deh. MA, kapan bisa keluar ya aku? Kok kamu keluarkan, aku suruh kamu ngumpet di luar. Duit yang kamu kasih kemarin udah habis, siapa yang betah? Nggak betah juga harus betah, urusan Suye belum selesai. Kamu keluar ngapain sih MA? Semuanya gara-gara si Jalang itu, kalau dia nggak ikut Suye, nggak bakal ada masalah sebanyak ini, bukan kamu. Berhenti, siapa yang suruh ganggu ibuku? Anak sialan, akhirnya kamu datang. Ibuku masih sakit, siapa yang izin ganggu dia? Karena dia udah menikah denganku, harusnya dia berkontribusi untuk keluarga Yu. Anak berhutang, ibu yang bayar, itu sudah sewajarnya. Karena kamu nggak mau bayar ibumu, harus bayar dengan caranya sendiri. Siapa yang berani ganggu ibuku hari ini harus lewat mayatku dulu deh. Semua salah kamu, kamu pembawa sial buat ibumu. Bilang aja kamu mau berapa banyak duit. 5 juta. Brengsek. Dasar tidak tahu berterima kasih. 5 juta atau nyawa ibumu, pilih salah satu. Kamu tidak tahu malu. Uang saja aku bayar. 3 hari lewat itu, tidak akan ditunggu. Ibu. Presiden, ada kabar tentang istri. Rumah sakit. Ibu istri sakit parah, diusir oleh pasangan Yu. Katanya nyonya rumah sekarang adalah orang yang naik jabatan bertahun-tahun lalu. Keadaan istri di keluarga Yu tidak baik, aku juga menemukan. Baru-baru ini Tuan Su sedang mencari masalah dengan keluarga Yu. Dia sangat butuh uang karena ibunya. Kamu kembali. Kamu menunggu aku. Ini bonus yang baru saja dikeluarkan hari ini. Bagaimana wawancaramu? Aku istirahat dulu, nanti kita bicara lagi. Apakah daftar akhir sudah dikonfirmasi? Sudah, ambil saja. Oh ya. Beberapa orang yang bertanggung jawab untuk penyaringan awal di perusahaan rasanya ada masalah. Apa-apaan ini, semua jenis orang dimasukkan, ada waktu luangnya. Cek orang-orang di bawahmu, jangan sampai mereka mengambil keuntungan pribadi. Apakah di antara para pelamar ini, tidak ada yang bernama Yuan Wan? Kamu tahu dia. Kamu tidak memberikannya. Seseorang dengan pengalaman kerja yang berantakan. Mau merusak perusahaan. Di mana resumenya? Di tempat sampah. Kamu bahkan tidak mewawancarainya, langsung mencoretnya. Grup Gu bukanlah grup sembarangan. Seseorang yang berjualan di pinggir jalan, apa haknya untuk ikut wawancara? Kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Asisten Yu begitu membela Yuan Wan. Apakah ada hubungan gelap di antara mereka? Shenlina, jangan asal bicara. Kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Ditemukan. Halo, apakah ini Nona Yu? Selamat, Anda lolos wawancara di perusahaan kami. Kapan Anda bisa mulai bekerja? Oh, baik. Hei, Cucu baik, kapan kamu akan membawa cucu perempuanmu kembali? Untuk dilihat. Nenek, sekarang belum saatnya. Baik, kamu yang atur, tapi jangan membuat nenek ini menunggu terlalu lama. Aku tidak berani, Nenek. Ya. Saya berhasil dalam wawancara.
Kamu benar-benar pembawa keberuntungan saya. Hei, aku akan membawamu ke suatu tempat. Oke, pernikahan. Kamu gila, ini butuh berapa banyak uang? Kamu pilih saja yang bisa kubeli, akan kubelikan untukmu. Jangan boros-boros, aku tidak peduli dengan itu. Tidak harus beli setelah menikah, belum pernah membawamu menemui nenek. Hanya 1 tahun mereka memberi 50 juta, jangan sampai klien kabur. Tenang, kamu yakin uangmu cukup? Perhiasan ini mungkin bisa dijual. Bahkan nanti kalau sudah ada uang lebih baru dikembalikan. Oke, halo. Ada model terbaru. Nenek sudah lebih baik. Lebih baik nenek ingin melihat cucu perempuan. Hei nenek. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Aku dan Wan menikah tanpa memberitahunya. Identitas asliku. Anda juga tahu bagaimana aku dan Wan menikah. Aku ingin lebih mengenalnya, Anda tunggu sebentar. Tahu apa yang harus dilakukan? Nakal. Oke nenek. Hanya bermain peran denganmu. Tapi Wan juga gadis yang baik. Kamu tidak perlu seperti ini. Nenek, kita pergi dulu. Oke, Wan mana? Kamu ingat aku seorang nenek di pinggir jalan. Serangan jantung, aduh kalau bukan karena kamu. Aku sudah tidak ada. Anda ternyata nenek Langyan. Anda tinggal sendiri di rumah besar ini. Ini rumah peninggalan kakek, sudah lama dibeli sejak dulu. Sekarang hanya bisa ditempati, tidak bernilai. Sebenarnya aku. Aduh cucu perempuanku yang baik. Biarkan nenek melihatmu dengan baik. Aduh cucu perempuanku memang cantik. Ayo pakai ini. Nenek terlalu berharga, aku tidak bisa menerima. Aduh, terima saja ini. Warisan keluarga Gu. Sekarang ini milikmu, terimalah ya. Nenek, sebenarnya aku. Anak bodoh, terimalah. Jangan menolak keluarga Gu. Hanya mengakui kamu sebagai cucu perempuan. Penipuan pernikahan ini. Jika suatu hari terungkap. Kakak yang kamu tidak benar-benar jatuh cinta pada wanita itu kan? Aku peringatkan kamu jangan membongkar identitasku di depan Wan. Kakak ya belum menjawab pertanyaanku, aku sudah berusaha keras. Masuk ke perusahaan ini hanya agar kamu bisa melihatku. Kamu tidak akan jatuh cinta pada orang lain kan? Kita tidak cocok, sudah kubilang sejak dulu. Nenek, aku ke toilet dulu. Uang sampai hari ini. Aku belum melihat sepeser pun. Waktu 3 hari belum habis, kamu sudah buru-buru. Besok kalau kamu tidak bisa menyiapkan 5 juta, hati-hati nyawa ibumu. Yufang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bahkan aku berani kamu hina. Kamu sedang telepon dengan siapa? Aku. Ayo kita cepat kembali, nenek masih menunggu kita. Wan, kamu tidak enak badan. Ke toilet kok lama sekali? Tidak apa-apa nenek, mungkin aku minum terlalu banyak. Nenek, aku mau membongkar dia. Oh, katakanlah mau membongkar apa? Nona Shen, aku pikir aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa buru-buru? Atau kamu merasa bersalah? Haha, katakanlah. Dia berhutang pada orang lain, masih muda. Utangnya tidak jelas, menikah dengan kakak Yan. Hanya untuk menipu uang hadiah. Bukti? Baru saja telepon dengan orang lain, aku dengar. Ini belum cukup bukti benar cucu perempuan. Nenek, sebenarnya dia. Ya. Anak baik. Kamu punya kesulitan apa, bilang saja pada nenek. Nenek ini meski harus mengorbankan tabungan, akan melindungimu. Nenek. Dengar kamu dan Langyan. Dalam masa pernikahan 1 bulan ini aku tidak akan membiarkan kamu mendapat sedikit pun kesulitan. 1 bulan, nenek. Aduh mulutku. Iya, ngomongin soal uang mahar nih. Jadi ingat kamu sama Langyan udah nikah beberapa waktu ini. Maaf ya kamu harus ngerasain susahnya ini, tolong terima aja. Nenek, ini aku nggak bisa terima, udah banyak yang nenek kasih. Ambil aja. Terima aja, ini semua dari hati nenek. Tapi nenek utang dia. Orang yang gak penting silakan pulang aja. Dari mana datanya, balik ke sana aja. Oh iya, sesuai adat. Kamu juga harus berkunjung ke orang tua Wan. Jangan sampai orang bilang kita nggak punya tata krama. Nenek bilang benar. Setelah makan aku akan ajak kamu ke sana. Oke.
Suami. Aku ingat Shenlina kayaknya direktur di grup Gu. Kenapa dia ada di rumah kamu? Kadang-kadang kantor ada acara. Rumah nenek aku pernah dipakai. Dia cocok sama nenek. Oh gitu. Cepetan kita ke rumah mertua. Oke. Katanya aku harus beli apa enggak ya? Pasti dong. Mama duduk dulu. Ini siapa? Halo tante, aku suami Wan. Nama aku Gulangian, maaf baru bisa datang. Mohon maaf ya. Bagus. Lihat kamu udah nikah, batu di hati mama. Udah jatuh. Langian anak baik. Kamu harus baik sama dia. Iya tahu. Itu mama. Aku janji akan baik sama Wan, mama tenang aja. Iya mama cuma butuh waktu sebulan. Aku bisa dapat uang, penyakit mama bisa diobati. Mama tidur dulu. Itu mama, kita sebenarnya sakit apa sih? Leukemia. Butuh sumsum tulang buat sembuh. Capek banget tunggu aku dapat kerja. Penyakit mama bisa diobati. Mandi dulu baru tidur cepetan. Tolong hubungi rumah sakit terbaik buat leukemia. Oh iya. Kamu juga ke rumah sakit untuk tes kecocokan. Lalu bantu aku buat janji. Apa aku tidak salah dengar Presiden Direktur? Kamu mau mendonorkan sumsum tulang. Lakukan saja, jangan banyak bicara. Kamu sudah bangun. Itu hari ini kan harus kerja. Itu aku berangkat duluan aja. Aku antar kamu. Dari mana kamu punya mobil? Aku pesan taksi biar kita berdua diantar. Oh iya, jangan lupa bayar ongkosnya. Kita berdua bayar masing-masing. Oke. Ayo. Pak Gu, mobil Anda sudah datang. Kebetulan sekali ketemu kamu lagi. Iya, aku sering lewat sini. Kalau bisa lain kali pakai mobil yang lebih sederhana. Baik, saya mengerti. Proyek ini serahkan padanya. Presiden Direktur, kamu terlalu baik sama istri kamu. Proyek 50 juta ini, klien lama pula. Kayaknya tanpa perlu bertemu pun bisa deal. Jangan banyak bicara, lakukan saja. Siap. Berhenti, apa yang kamu pegang? Oh, baiklah itu. Proyek ini untuk siapa? Jangan bilang untuk Yuan. Bagaimana kamu tahu? Benar juga untuk dia. Pak Gu. Aku duluan ya, ada urusan. Ini proyek tender terbaru perusahaan kamu sebagai magang. Ambil ini untuk latihan. Kalau berhasil, perusahaan akan menerima kamu sebagai karyawan tetap. Baik. Junyue Huyu Wan. Katanya bos perusahaan ini susah dihadapi, keras kepala. Begini. Katanya dia saka, minyakatai wanita hampir simio wanita bertemu dengannya tidak ada yang selamat. Oh, ternyata di sini menungguku. Di mana orangnya? Yuan, dia baru saja pergi membawa proyek. Proyek apa? Junyue Huyu. Gadis ini bagus, kalian Wuse sebaiknya menerimanya. Pak Chen, saya mewakili Gu Group untuk bertemu dengan Anda. Baru datang langsung bicara kerjasama, minum dulu. Biarkan saya lihat kesungguhanmu. Mr. Chen, bukankah ada kami yang menemani Anda? Benar, Mr. Chen. Kamu pilih kasih ya. Anggur bagus seperti ini diberikan ke orang baru. Mr. Chen, saya menghormati Anda. Habiskan dulu, nanti kita pelan-pelan bahas kerjasamanya. Jangan minum. Kamu muncul dari mana, berani mengacaukan urusanku? Kamu mau apa? Ini klien besar perusahaan kita. Kamu benar-benar mau minum anggur ini? Tentu saja tidak, saya sudah siapkan ini. Aku bukan datang untuk melihat kalian saling pandang-pandangan. Masih mau bahas proyeknya atau tidak? Itu Mr. Chen, tenang dulu. Anggur ini saya minta maaf kepada Anda.
Ayo minum. Wah. Basa-basi pun tidak. Terang-terangan menaruh obat melawan hukum pidana. Mr. Chen, Anda benar-benar suka bercanda. Kalau Anda minum anggur ini, proyeknya bisa kita tanda tangani. Kalau tidak minum, hehe. Kalau tidak minum Anda mau bagaimana? Tidak minum, aku akan memutus semua kerjasama kalian. Dengan grup Gu biar kalian kewalahan. Ingat baik-baik, grup Gu. Paling tidak kekurangan mitra seperti Anda. Minum dulu Mr. Chen, ayo minum. Mr. Chen, tidak baik grup Gu memutus semua kerjasama bisnis dengan kita, bagaimana mungkin? Saya tidak menyinggung dia. Presiden grup Gu jarang muncul di publik, baru saja saya dengar. Dia 1 menit yang lalu masih di klub Wuse Mr. Chen. Anda bertemu dengannya. Selesai. Selesai. Bagaimana ini bisa menjelaskan ke perusahaan? Sebenarnya, Tapi tenang saja, saya ini masih sangat menjunjung persaudaraan. Kamu sudah banyak membantu saya hari ini. Urusan perusahaan saya yang tanggung. Sementara belum terpikir. Tapi pasti tidak akan menyangkutkan kamu. Tenang saja. Wah, akhirnya kamu kembali. Apa yang Anda cari di sini? CEO mencari saya, jangan-jangan proyeknya gagal. Ternyata sudah ketahuan, beritanya menyebar cepat sekali. Proyek ini kamu yang tangani. Kalau sukses komisinya 5 juta. Sebanyak itu. Gu Group memang sangat royal. Baiklah, saya sibuk dulu. Tunggu CEO Gu, apakah kita pernah bertemu di kompleks perumahan? Saya punya saudara kembar yang punya jenggot. Mungkin kamu bertemu dengannya. Orang kaya seperti kalian memang rajin ya. Ya. Anda pelan-pelan. CEO, ada orang dari Junwei Entertainment di luar bilang ingin bertemu Anda. tidak mau suruh dia pergi. Baik. San nenek lupa bilang. Kalau kamu cocok dengan Wanwan, cepatlah punya anak. Nenek ini tidak bisa dipaksakan. Apa yang tidak bisa dipaksakan? Nenek sudah tua, tidak bisa menunggu lama. Saya kembali. Apa yang membuatmu senang? Hari pertama kerja, saya dapat proyek besar. Selamat ya. Suamiku, ada kamu sangat baik. Ayo makan. Suamiku, kenapa dulu kamu menikahiku? Saya sedang mencari seseorang. Dulu kami akur sekali. Tapi kemudian dia pindah. Saya mencarinya bertahun-tahun, saya pikir. Dia pasti ingat. Ternyata dia mencari orang lain. Anak kecil, waktunya sudah tiba, mana uangnya? Saya akan berikan malam ini, saya baru di perusahaan baru. Proyeknya butuh waktu saya. Perusahaan mana yang mau menerimamu? Jangan-jangan bohong. Ada yang mengutak-atik barang saya. Manajer Shen memindahkan posisimu di ujung koridor. Yuanan, kamu sudah merusak proyek Junwei, bagaimana kamu berani kembali ke perusahaan? Maaf, Direktur Shen. Salah melakukan sesuatu cukup dengan bilang maaf. Lalu buat apa ada polisi, buat apa ada perusahaan besar seperti ini? Saya bersedia membayar kesalahan saya. Anda bisa menyuruh saya melakukan apa saja. Kebetulan petugas kebersihan perusahaan hari ini mengundurkan diri. Kamu pergi bersihkan toilet. Saya bisa memaafkan masalah proyek. Maaf, Direktur Shen. Ini bukan bagian dari tugas saya. Kamu, Anda bisa menghukum kinerja atau bonus saya, tapi tidak bisa hal yang bukan bagian dari fungsi saya. baiklah, kamu pegawai kecil, saya tidak bisa mengaturmu ya. Proyek yang diberikan padamu selesaikan hari ini.
Selain itu Direktur Shen, ikut saya sebentar. Kak Yan, saya tidak mengerti. Mengapa memberikan proyek yang bagus ini pada orang yang tidak berguna? Jangan bilang padaku, kamu benar-benar suka pada Yuan-Wan itu. Diam-diam. Perhatikan kata-katamu. Presiden perintah Anda sudah selesai. Mengapa pengalaman kerja hanya sampah yang berantakan gulangnya? Mengapa kamu menyukainya? Dia adalah istriku. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Kamu sudah menikah. Kak Yan, bagaimana bisa? Kontrak Junyue sebenarnya adalah jebakan. Kan kamu yang memberikannya. Saya tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi. Kamu kan tahu presiden ini tidak punya kekurangan. Hanya melindungi orang dekat apalagi mereka yang berkelakuan buruk di belakang. Kali ini kamu keterlaluan. Mengapa dia mengambil Kak Yan dariku? Siapa yang membicarakanku? Halo, Kami sangat berminat untuk memperpanjang kontrak dengan Gu Group. apa? Baik-baik, terima kasih banyak. 5 juta ini sudah di tangan. Ah, Mana suster, bawa dia keluar. Apa yang kamu lakukan? Yuan-Wan tidak membayar hutang, keluarga Yu sudah tidak sanggup menghidupimu lagi. Kamu pergi dari sini. jangan sentuh aku. Yu Zhongtian, kamu mengaku-ngaku harta milikku. Hianat apa kamu masih manusia? Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Berhenti. Uangnya sudah kubawa, tidak kurang sepeser pun. Lepaskan ibuku. Apa maksudmu? Aku mau janji darimu mulai sekarang. Jangan pernah melihat kami lagi, ibu dan anak ini. Jangan lupa kamu mengalir darahku, anak durhaka. Ibu. Kamu. Yuan-Wan ini suami baik yang kamu cari ya? Berani memperlakukan ayah kandungmu seperti ini, kamu benar-benar tidak tahu diri. Ini sudah ketiga kalinya Anda menyakiti istri saya. Mertua. Kamu datang. Aku datang. Siapapun yang datang tidak ada gunanya serang. Berani mengancam mertua Pak Gu, aku ingin tahu. Siapa yang berani begitu? Bawa pergi. Kalian sebagai karyawan grup Gu harus bertanggung jawab atas keamanan kalian. Anda baik-baik saja. Saya mewakili perusahaan untuk melihat-lihat. Tidak apa-apa Anda. Baik sekali. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap kami suami istri. Tidak usah sungkan. Ini kewajiban kami. Ayo bawa ibu pulang. Baik. Tidak boleh pergi meskipun dia mati. Harus mati di keluarga Yu. Tuan, demi orang yang sudah sekarat. Untuk apa? Perempuan apa yang kamu tahu? Ini 5 juta tidak kurang sepeser pun. Kamu ambil hubungan ayah dan anak kita putus. Ibu, mulai sekarang kita sekeluarga lengkap. Ibu tidak perlu menderita lagi. Baik. Bibi, mobil ini untuk Anda. Agar Anda bisa beristirahat. Terima kasih anak muda. Bu, saya ada urusan dulu. MA, ini rumah saya dan Langyan. Meskipun sekarang hanya sewa, tapi saya yakin suatu hari nanti kita pasti akan punya rumah sendiri. Baik. MA agak lelah, saya istirahat dulu. Anda pelan-pelan ya. Saya ada sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Saya rasa dia sepertinya menyukaimu. Dari mana kamu tahu? Lihatlah.
Sedikit masalah Pak Gu langsung membantu. Siapa yang baik hati sampai segitunya? Ada benarnya juga apa yang kamu katakan. Jadi suamiku kamu di luar sana. Jaga dirimu baik-baik. Baik, saya tahu. Wan, kamu masih belum ingat saya. Pak Su, uang yang Anda minta sudah saya bawa. 5 juta tidak kurang sedikit pun. Kamu membuat keluarga Su bangkrut. 5 juta saja mau melunasi saya. Tapi kita sudah sepakat. Kapan saya bisa keluar? Tidak bisa bayar utang, serahkan anakmu padaku. Cepat lari. Tangkap dia ya. Anda baik hati, saya mohon. Lepaskan dia. Kamu membuat saya bangkrut. Mau saya berunding baik-baik denganmu, lucu. Bangkrut. Su, saya pikir. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman. Saya sudah menyelidiki. Semua ini ulah keluarga Yu. Anda baik hati, saya mohon. Lepaskan dia. Saya hanya punya satu anak perempuan. Saya mohon. Pak Yu. Pandanganmu bagus. Tidak bisa bayar utang, ya serahkan anakmu padaku. Semua utang lunas. Apa yang harus saya lakukan agar Anda melepaskan kami? Salahkan saja anakmu. Menemukan menantu yang baik. Jangan. Wah, cantik sekali. Ayo ikut aku pulang dan hidup bahagia. Jangan. Gugu. Apakah si Wan yang tidak tahu diri itu benar-benar menikah dengan keluarga Gu? Hasil tes kecocokan sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Hasil tes menunjukkan, sumsum tulang Anda sangat cocok. Presiden jangan lakukan hal bodoh. Ibu tidak akan. Saya mengerti. Kenapa belum tidur sampai larut malam? Wan, ayo kita punya anak. Apa? Ayo kita punya anak. Mengapa si Wan ini bisa beruntung seperti ini? Ada rapat 10 menit lagi, cetak 10 salinan dokumen ini. Nanti antar ke ruang rapat. Oke, diterima. Wan, terima kasih atas kerja kerasmu. Printer kita rusak pagi ini. Belum sempat diperbaiki, ada yang bisa saya bantu? Saya bisa sendiri, terima kasih. Menurutku, Shen direktur agak menyasarimu. Ada toko cetak di sekitar sini. Ada di lantai bawah. Oh, oke, terima kasih, saya sibuk dulu. Sayang pulang sama aku. Jangan macam-macam, sayang. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Sayang, kemarin aku membuatmu marah. Sayang. Tolong. Masuk. Kakak Yan, Aku mau tunjukkan sesuatu yang menarik. tidak perlu. Kalau tidak ada apa-apa keluar. Lalu bagaimana dengan Yuan Wan? Itu lihat cepat. Kalau kamu terus begitu, aku akan telepon polisi. Sayang, kamu mau sama aku. Menikah di depan umum. Kamu gila, lepaskan aku. Apakah kamu terluka? Kalau otakmu bermasalah, pergilah ke rumah sakit. Aku beritahu kamu, dia adalah istriku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya.
Departemen keamanan ada preman di depan perusahaan. Suruh orang bawa dia pergi. Yuan-Wan kenapa? Kamu baik-baik saja? Aku baru turun dan melihat kamu diganggu. Jadi aku bawa orang untuk menyelamatkanmu. Terima kasih. Duduk di sini dingin, ayo kita naik dulu. Gu, silakan duluan. Gu. Nanti aku jelaskan lagi. Katakan penjelasan apa? Sebenarnya, Berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan dariku? Kamu naik jabatan tidak bilang padaku. Maaf ya Wan-Wan. Aku sibuk banget akhir-akhir ini. Tidak sempat bilang padamu. Kamu bilang kamu naik jabatan, harusnya kita rayakan. Kenapa mereka tidak bertengkar? Wan-Wan sudah istirahat cukup. Kalau terlalu lelah aku bisa minta perusahaan. Kasih kamu cuti sehari. Terima kasih Direktur, aku benar-benar bisa istirahat sehari. Bisa. Direktur, file yang Anda minta sudah saya cetak meskipun agak terlambat. Sudah susah-susah kamu lanjutkan dulu. Gulanyan, kalau kamu benar-benar suka Yuan-Wan, kenapa kamu tidak berani kasih tahu dia identitas aslimu? Yu Fei masuk. Presiden, ada apa? Cek hari ini orang yang diambil tim keamanan dari mana asalnya. Baik, sudah diterima. Anak ini bagaimana mengambil keputusan? Tidak bilang sama neneknya. Ame, ayo kamu cek. Mama, aku ada sesuatu untuk Anda. Langya naik jabatan, dia sibuk beberapa hari ini. Tidak bilang padaku hari ini aku minta cuti. Aku pikir kita berdua kasih dia kejutan. Baik, sesuai keinginanmu. Wan-Wan, pernahkah kamu berpikir? Gulangan anak ini mungkin tidak sesederhana yang kamu lihat. Sebenarnya pernikahan saya dengan Langyan bukan karena saling mencintai. Apa? Untuk mencari uang, saya punya banyak pekerjaan sampingan. Salah satunya adalah menjadi calon pengantin palsu. Keluarga Langyan memberi saya 500.000. Jadi saya... Ibu yang menyusahkanmu. Ibu jangan berpikir seperti itu. Ibu sudah membesarkan saya, sekarang ibu sakit. Saya seharusnya merawat ibu. Wan-Wan sudah bekerja keras. Wan-Wan? Ibu ingin kamu melakukan sesuatu untuk ibu. Katakanlah. Di rumah keluarga Yu, ada sebuah amplop milik ibu, tersembunyi di belakang lukisan di kamarmu. Ibu yang ibu maksud adalah mahar saya. Sebenarnya saat krisis keluarga Yu, ingin mengeluarkannya tapi ayahmu. Wan-Wan? Kamu sudah menikah. Ibu tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Ibu hanya berharap tidak ada yang menyakiti kamu lagi. Jangan karena ibu mengorbankan kebahagiaanmu. ibu. Selamat suami kamu naik jabatan. Sudah larut malam, siapa lagi? Mungkin paket saya. Hei, suami saya yang ambil. Langyan, saya punya pertanyaan. Katakanlah ibu. Apa perasaanmu sebenarnya terhadap Wan-Wan? Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi saya tidak ingin Wan-Wan terluka. Sekarang kamu harus jujur pada saya. Ibu sudah. Saya sudah menebaknya. Kenapa sudah larut malam masih ada orang dari rumah sakit yang mengirim paket padamu? Mungkin laporan hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya sudah keluar, belum sempat mengambilnya. Jadi mereka mengirimkannya. Oh begitu.
Ibu tidak enak badan lagi. Bawa ibu istirahat dulu. Baik, Bu. Jangan makan sembunyi-sembunyi, tunggu aku pulang. Benar-benar tidak makan sembunyi-sembunyi. Itu suami. Ini selain pengeluaran bulan ini sisa uangnya. Kamu simpan saja. Ambil saja. Kakak, maafkan kami. Kami tahu salah Kak. Apa maafin kamu, maafin apa? Kakak, tolong aku, keluarga Yu sudah hancur. Aku setiap hari tidak bisa makan. Tidur pun tidak nyenyak. Kakak, tolong aku. Salah orang, salah alamat, kamu salah orang. Guzong, aku tahu kamu guzong-guzong. Kakak, tolong aku. Kamu bilang keluarga Yu sudah hancur, apa maksudnya? Kakak, kasih aku makan. Aku ceritakan perlahan. Ayo pergi. Cari tahu apa yang terjadi dengan keluarga Yu. Sekarang bisa ceritakan. Kakak, ini rumah kalian. Rumah sewa kamu belum cerita. Keluarga Yu hancur, apa maksudnya? Keluarga Su bangkrut. Datang minta kami bayar utang. Orang tua kami pun dipukuli. Kakak, kejadian dulu. Aku yang salah. Kakak, aku hanya punya kamu. Bangkrut. Kakak, kamu belum tahu. Kok bisa kamu? Nenek ini tidak di rumah sakit. Ternyata sembunyi di sini. Bu, keluarga Yu bangkrut. Dia tidak punya tempat tinggal. Kamu mau menampungnya. Bibi tahu kejadian dulu, aku yang salah. Aku tahu salah Bibi, tahu Kak. Kasih aku makan sampai aku dapat kerja. Aku akan pergi. Rumah tidak ada kamar kosong, kamu tinggal di kamar anak saja. Langyan, kamu tahu. Aku mau beli barang-barang untuk Yinger. Abang bawa banyak barang, pasti capek, aku bantu. Langyan, aku mau Yinger tinggal di kamar anak. Sampai dia dapat kerja baru pergi. Sejak sekarang kita bagi dua biaya sewa. Jangan sampai kamu terlalu capek. Masak sih gue enggak ngasih tahu identitas aslinya ke dia. Wan sebenarnya nggak perlu hitung-hitung segini detail. Bak, tenang aja, begitu aku dapat kerja aku langsung pergi. Enggak bakal lama kok. Permisi, apakah Anda ada janji temu? Kamu buta yang nggak lihat aku lagi interview. Maaf Bu, musim rekrutmen perusahaan kami sudah lewat, coba lihat lagi nama perusahaan. Kamu maksud apa sih? Aku kasih tahu. Aku ini adik ipar Gu, berani kamu halangin aku. Maaf ya, setiap hari banyak orang yang coba-coba masuk ke perusahaan kami. Kalau Anda terus begini saya terpaksa panggil satpam. Ada apa? Ada seorang nona yang coba-coba masuk. Bilang dia adik ipar Gu, apa sih coba-coba? Aku lagi interview. Maaf nona, musim rekrutmen kami sudah lewat. Saat ini tidak ada lowongan, silakan Anda pergi. Dia dan Yuan kok mirip banget ya? Dasar sombong. Awas, aku kasih tahu Gu biar dia pecat kalian. Nona, begini saja ikut saya masuk. Barusan kamu bilang kamu adik ipar Gu. Maksudnya apa? Ya jelas dong. Gu itu kakak ipar aku, masih nggak ngerti. Maaf, baru menyambut. Kakakmu siapa? Pengen tahu identitas kakakku? Kamu belum pantas Nona Yu. Aku ini lagi bicara baik-baik sama kamu. Kalau kamu nggak bisa buktiin hubunganmu sama Gu, ya terpaksa aku harus usir kamu sesuai aturan. Kamu meragukan aku. Gimana kamu mau buktiin? Kakakku namanya Yuan, buka lebar matamu. Keluar sana cari tahu alasan aku nggak bilang. Karena mereka masih nikah siri. Nggak suka pamer. Tunggu.
Kenapa nyesal? Kontrak kerja ini berlaku selama 3 bulan. Jabatanmu adalah atasan langsung Yuanwan. Syarat apa aku mau kamu cari cara? Usir dia dari perusahaan. Kenapa kamu pikir aku bakal nurut sama kamu? Karena aku tahu apa yang kamu inginkan. Perkenalkan, ini adalah kepala departemen baru kita Yuinger. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Kakak, berkat kamu aku bisa masuk ke grup GU. Aku. Mari kita pulang dulu, nanti aku sertakan Suamiku, pelen-pelen. kamu beli mobil. Ia beli dengan kredit. Kan lebih enak kalau punya mobil. CEO kaya raya seperti ini, kok bisa beli mobil seadanya? Atap mobilnya terlalu rendah. Omong-omong, rumah keluarga Yu masih ada. Setelah dirusak debt collector, tinggal kerangkanya saja. Kakak jangan-jangan masih memikirkan rumah itu ya? Aku mau pulang untuk mencari sesuatu. Rumah bobrok itu ada apa yang dicari? Bukan maksudku, suamimu ini bos besar. Masa nggak bisa beli mobil yang lebih bagus? Suamiku, kamu beli mobil ini DP-nya berapa? 11 juta kredit 10 tahun. Suamiku yang nikah kilat ini benar-benar royal sama diri sendiri. Bukan apa-apa suamimu ini. Kita kan sudah menikah, harusnya punya perencanaan keuangan. Kedepannya pengeluaran seperti ini harus dihindari sebisa mungkin. Kakak, kamu mau pulang ke rumah Yu cari apa? Rumah bobrok itu jangan-jangan menyimpan sesuatu. Kenapa nggak boleh pulang? Bukan kakak Wanwan kamu kesini. Datang, Bu. Wanwan, urusan yang ibu minta waktu itu sudah selesai belum? Ini dia CEO grup GU. Aku baru sadar. Dia ternyata sangat tampan. Suamimu sudah parkir mobil, capek ya? Jangan dekat-dekat. Suamiku? Nggak ngerti bahasa manusia. Jangan pura-pura aku tahu identitas aslimu. CEO terkenal grup GU. Gulangan? Kalau kamu benar-benar mencintai Yuanwan, kenapa tidak memberitahunya identitas aslimu ya? Mengingat kamu adiknya Wanwan. Tidak ada lagi kesempatan berikutnya. Dengarkan baik-baik. Dia buta ya, satu Yuanwan. Apa sih yang bagus darinya? Wanwan, mama kemarin menyuruhmu mengerjakan sesuatu. Bagaimana kabarnya? Segera kerjakan, kamu menampung Yuinger. Mama bisa menebak sedikit isi hatimu, tapi tetap ingin mengingatkanmu. Hati-hati, tidak semua orang di dunia ini orang baik. Mama tenang saja. Kamu ceritakan sama mama. Mama, kedua keluarga Yu itu tidak layak hidup, tapi tiba-tiba bangkrut. Pasti ada alasan di baliknya. Wanwan, kamu ada. Datang. Kamu mau makan apa? Besok pagi aku buatkan sarapan. Tunggu dulu, aku terima telepon. Halo. Apa ketemu? Terima kasih suamiku. Aku kasih kabar baik, sumsum tulang mamaku sudah ketemu. Aku pasti akan membuatmu membayar uang yang kamu minta dari Yuanwan itu. Cepat kasih, mama hampir tidak bisa hidup. Cepat-cepat, kenapa aku yang sial semua pergi? Iya suamiku. Kamu tahu Yuinger. Yufei, ambilkan informasi resume Departemen Personalia. Presiden Direktur, ini resume karyawan terbaru. Kenapa tidak ada yang turun dari Departemen Pemasaran? Yang Anda maksud adik ipar Anda ya? Lihat mulutku ini. Cari tahu bagaimana caranya dia masuk. Aku tahu. Dia mengaku adik ipar Anda. Minta persetujuan Direktur Shen. Iya.
Yang dibawa Departemen Keamanan itu juga diatur Direktur Shen. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku ingat sudah bilang sama Anda. Hari itu, saat Anda membeli kebutuhan sehari-hari, Anda mematikan telepon. Anda lihat. Menurunkan jabatan Shenlina. Membahayakan keselamatan orang lain, dia terlalu berbahaya. Apa turun jabatan? Non-Shen, Anda keluar dulu. Perusahaan bilang di sini akan ganti pemilik, suruh saya bersih-bersih. Apa ganti pemilik, kamu pergi sana. Kalian lihat ada apa yang bagus. Pergi sana. Gulangian, maksudmu apa? Anda sendiri tahu. Anda tidak seharusnya mengancam keselamatannya Shenlina. Saya bisa tutup mata. Tapi Anda keterlaluan. Anda sudah tahu semuanya. Turun jabatan sudah mempertimbangkan. Kontribusi Anda sebelumnya masih ada rasa hormat. Kak Yan, dengar penjelasan saya. Kalau tidak pergi, mau saya umumkan perbuatan Anda di seluruh perusahaan. Tidak. Kak Yan, saya pergi, saya terima hukuman. Ini bukan kantor Anda lagi, keluar. Baik. Presiden, masalah Direktur Shen sudah selesai. Bagaimana dengan Yuinger? Dari mana datang kembali ke sana? Data di dokumen ini klasifikasi ulang. 5 menit lagi cetak, bawa ke ruang rapat. Baik. Data di sini. Klasifikasinya sudah 5 tahun lalu. Agak berantakan 5 menit. Mungkin agak sulit. Anda yang pemimpin atau saya? Kalau rapat terganggu, tanggung jawab Anda bisa tanggung. Baik, tahu. Anda Yuinger. Saya? Ayo tanda tangan ini. Mengapa memecat saya? Non-Yu, Anda masuk perusahaan. Dengan cara yang benar. Anda? Saya adik ipar Pak Gu. Anda lihat baik-baik. Yang dipecat memang Anda. Adik ipar Pak Gu. Dokumen sudah siap? Rapat akan segera dimulai. Hei, datang. Silakan tanda tangani dulu. Datang. Bisa kerja nggak sih? Satu dokumen aja lama banget. Terima kasih. Terluka? Kamu. Pak Gu bawahan nggak becus kerja. Nanti saya ajarin. Sakit nggak? Itu saya masih ada urusan. Saya duluan ya. Oke. Wan. Saya akan beri penjelasan. Hari ini di sini nggak ada orang, ini area kita berdua. Oke. Baiklah, saya ajari kamu main. Oke, bos. Gulangian Pak Gu. Adik ipar. Jangan-jangan suami kilat saya. Orang penting. Nggak, pasti ada yang nggak beres. Yuanwan, si jalang itu saya mati. Pun saya akan bawa kamu sebagai teman. Yinger, rumah sudah nggak ada makanannya. Saya dan ayahmu hampir nggak bisa hidup. Kapan kamu kirim uang? Jangan buru-buru. Nggak bisa hidup ya, mati aja bikin kesal. Kamu ngapain? Kamu harus tanya anakmu dia udah ngapain aja. Saya juga udah lihat kamu tumbuh besar. Bicara baik-baik dong, kamu pantas. Orang tua, sudah lama saya nggak suka kamu. Mama. Jangan gerak berlutut. Apapun yang kamu mau, tapi bisa nggak lepaskan mama saya? Dia nggak sehat. Kenapa? Sampai titik ini. Semua karena kamu. Saya mati. Pun saya akan bawa teman. Jangan. Berhenti. Mama. Bawa ibu kita ke rumah sakit. Bagaimana ini? Tenang, ibu pasti akan baik-baik saja.
Kamu yang bisu kok marah-marah, aku kasih tahu ya. Selain aku nggak ada yang mau sama kamu. Itu kamu. Wan dulu tante yang salah. Bisa nggak kamu berbaik hati lepaskan kami? Dulu kamu yang suruh aku pergi dari keluarga Yu sekarang. Ini maunya apa lagi sih? Nyonya Zhao, boleh kita bicara sebentar? Oke, baik-baik. Pak Gu dulu kami. Nggak tahu diri sudah menyinggung Bapak. Tapi sekarang kami ini sudah tua. Hidup aja susah, mohon. Kasihanilah kami, tolonglah kami. Keluarga Yu bisa sampai seperti ini, bukan tanggung jawabku. Tapi karena kalian serakah akibat sendiri. Tapi aku nggak mau istriku kena dampaknya. Jadi lebih baik kalian menghilang. Soal hidup nggak usah khawatir, aku yang tanggung. Hebat emang Pak Gu. Ibu pasti akan baik-baik saja, jangan khawatir. Siapa keluarga ibu tahu? Saya. Selamat operasi transplantasi sumsum tulang berhasil. Terima kasih, dokter. Biarkan pasien istirahat yang cukup. Oke, suamiku, kamu benar-benar keberuntunganku. Ibu kamu sudah bangun. Wan, Ibu kamu istirahat saja. ya? Sudah bangun aja bagus. Keluarga Yu masih ada satu cewek. Belum diselesaikan. Hari ini kita habisi mereka semua. Sudah menghabisi keluarga Yu, kamu malah lolos. Kalian? Masalah ada pemiliknya. Nganggu anakku buat apa? Hahaha, lucu. Buat salah tapi nggak mau ngaku. Kamu yang pertama. Ayo kasih dia pelajaran. Siapa yang berani sentuh? Mereka banyak, kita nggak bisa lawan. Tenang, aku tahu caranya. Gu serahkan wanita ini padaku. Masalah yang lalu, aku tidak akan mengejarnya lagi. Di daerah ini aku yang bernama Su. Masih punya kekuasaan. Aku bisa membunuh seseorang. Lebih mudah daripada membunuh semut. Kalian pikir baik-baik sebelum bertindak. Setelah mulai bertindak, apakah kalian masih bisa keluar dari ruangan ini? Siapa yang tidak bisa membual? 3 menit rumah sakit umum pertama. Serang. Hindari. Presiden Direktur. Kosongkan grup Su. Ya. Presiden Direktur. Wan. Maaf. Wan jangan salahkan dia. Langyan adalah anak yang baik. Mungkin dia punya alasan. Kalian harus lebih banyak berkomunikasi. Ibu kamu juga tahu. Kamu bukan Tuan Gu. Berapa banyak lagi yang kalian sembunyikan? Wan, dengarkan penjelasanku. Jadi sejak kapan kamu mulai menyembunyikan ini dariku? Apakah sejak baru menikah atau? Saat hari pernikahan. Ketika kamu berjalan mendekat, kamu tidak mengenaliku. Mungkin kesalahpahaman itu dimulai sejak saat itu. Apa kita pernah kenal sebelumnya? Apakah kamu ingat taman kanak-kanak bintang, anak gemuk di depan gerbang sekolah itu? Itu kamu. Ternyata kita sudah kenal sejak lama. Jadi, bisakah kamu memaafkanku? Gu, matilah kamu. Ah, Wan. Wan. Tidak. Wan, dokter. Cepat selamatkan dokter. Wan. Kamu harus bangun.
Wan Wan. Sadar, syukurlah sadar. Langyan, aku di mana ini? Rumah. Aku ada yang mau bilang sama kamu. Kamu nggak perlu ngomong. Kamu nggak ngerti. Wan Wan barang yang kamu mau. Sudah aku temukan. Tapi pernikahan kita. Anak bodoh, jangan khawatir. Semua ini gara-garanya. Aku ini si nenek kalian berdua. Jangan merasa bersalah. Jadi, semua ini sebenarnya. Anak bodoh, kamu benar. Orang di balik layar ini ya aku. Wan Wan, kamu istirahat dulu ya. Nenek doain kalian berdua. Nenek kamu juga udah lama nggak tidur. Langyan, antar nenek istirahat. Iya, Nenek. Anak bodoh, donor sumsum aja kok. Nggak apa-apa lain kali. Kalau ada masalah bilang sama nenek. Ngerti, Nenek. Pulang yuk. Dokter bilang kamu baru sembuh. Harus banyak istirahat. Suami. Aku sayang kamu. Suami. Aku sayang kamu.